Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti yang mungkin kita alami atau yang kita saksikan dalam kehidupan sehari-hari kita, atau dulu kita juga mungkin mengalami atau merasakan, atau justru kita menjadi bagian persoalan yang ada dalam keluarga kita masing-masing. Pada saat satu keluarga, orang tua mempunyai lebih daripada satu anak, bisa saja anak satu dengan yang lainnya itu saling iri dan merasa bahwa yang besar, adiknya merasa lebih dikasih daripada dia, yang kecil merasa kakaknya lebih dikasih daripada dirinya, hingga anak satu sama lain saling mengatakan bahwa orang tua tidak adil, lebih sayang sama kakak, lebih sayang sama adik, lebih sayang sama kakak, lebih sayang sama adik. Dan itu bisa dilontarkan oleh atau dari mulut anak-anak ketika mereka merasa menurut pertimbangannya bahwa bapak atau ibu lebih memperhatikan kakaknya atau lebih memperhatikan adiknya. Sekalipun kenyataannya realitasnya tidak begitu. Orang tua pasti mengasihi baik kakak maupun adiknya, mengasihi semua anaknya, karena pasti setiap orang tua menginginkan semua anaknya itu sukses dan masa depan mereka gemilang. Jadi hanya perasaan anak sajalah kalau kemudian ada yang merasa kakaknya atau adiknya lebih dikasih daripada dirinya sendiri. Nah, hal ini juga kita dapat saksikan dari, atau kita dapat temukan dari ilustrasi yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus mengenai anak yang hilang. Setelah anak bungsu itu yang pergi dan pulang kembali dalam penyesalan dan pertobatannya, ayah dalam kerinduannya menyongsong, menyambut, merangkul, mencium, lalu memberikannya jubah, pakaian atau lain sebagainya, cincin dan sebagainya, untuk membawa ayahnya ini dipulihkan dari keadaan yang terpuruk setelah kelaparan dan sengsara dengan keadaan di rantau. Dan ketika pesta sukacita itu diadakan dan seluruh keluarga besar dan semua hamba-hambanya menikmati pesta itu, anak sulungnya pulang dari bepergian atau dari mungkin dari tempat pengembalaan, lalu bertanya kepada salah seorang dari hambanya atau pembantunya, sedang ada apa itu kok rame-rame itu, ada musik-musik dan segalanya gegap gempita. Anak adikmu pulang, papamu penuh sukacita sehingga menyambutnya dengan pesta. Wah, dia kemudian sangat sedih, sangat pedih. Dia merasa adiknya lebih dikasih daripada dirinya. Dia merasa adiknya itu tidak pantas menerima itu karena dia sudah memboroskan harta orang tuanya, pergi dan berfoya-foya, bersuka-suka, bahkan dia mengatakan itu digunakannya untuk satu aktivitas yang tidak bermoral atau yang bejat. Hingga ketika adiknya pulang dengan pertobatan, kakaknya tidak senang. Dia merasa papahnya, ayahnya tidak berbuat adil. Lalu ayahnya mendekati anakku, ada apa? Mengapa kamu kok berpuram duja atau malah kamu sedih? Adikmu kan sudah pulang, mestinya kamu sukacita. Bapak, selama saya ada di rumah, saya tidak pernah memboroskan apa yang dimiliki oleh papa. Tapi adik yang baru saja pulang setelah menghabiskan harta yang begitu banyak dengan cara yang tidak benar, justru papa menyembelih anak lembu dan berpesta untuk kepulangannya. Sedangkan saya sekalipun anak kambing atau anak domba tidak pernah disembelih untuk merayakan atau mengadakan pesta buat saya. Orang tuanya mungkin ngelus dodo, ya silahkan ngelus dodo. Wah, prihatin dengan komentar dan reaksi dari kakaknya ini. Mengapa demikian? Lalu ayahnya itu mengatakan demikian, anakku, pada yang sulung, bukankah kamu selalu ada bersama dengan papamu, ayahmu? Bukankah kamu mestinya merasa dan mengerti segala yang papa punya itu milikmu, segala sesuatu yang ayah punya itu milikmu, semuanya milikmu. Mengapa? Kamu kan punya keleluasaan untuk menggunakan, memanfaatkan bagi dirimu, untuk menyenangkanmu dan juga untuk mengundang teman-temanmu. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Wah, ini sungguh-sungguh sangat memprihatinkan dari orang tuanya itu. Nah, kadang-kadang juga demikian dalam kehidupan rumah tangga. Kakak adik saling iri karena merasa dirinya tidak diperlakukan secara baik dibandingkan dengan kakaknya atau adiknya. Padahal kenyataannya orang tua bekerja keras, membanting tulang siang dan malam
untuk mencari rezeki dan mengumpulkan segala satu, itu semua dicari buat anak-anak. Semua anak. Bukan hanya anak nomor satu, bukan hanya anak nomor dua, bukan hanya anak nomor dua, bukan hanya nomor satu, tapi untuk semua anak. Orang tua selalu memikirkan setiap anaknya bagaimana supaya anak-anaknya itu berkembang, maju, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi tidak ada orang tua yang pilih kasih dalam hal memperlakukan anak-anaknya. Orang tua selalu menginginkan semua anaknya sukses. Oleh karena itu jangan sampai ada di antara anak-anak kita iri terhadap kakak atau adiknya. Semua dikasih oleh orang tua. Yesus Kristus memberkati.